Kenalkan saya Rafael Tia. Kali ini saya akan mengerjakan lab modul dari 13.3.2 yaitu use ping and tracer route to test network connectivity. Di sini terdapat 3 part, yaitu part pertama use ping command for basic network testing, lalu part 2 use tracer T and tracer route commands for basic network testing, lalu part ketiga troubleshoot the topology. Jadi kita masuk ke part 1, use the ping command for basic network testing. From PCA to our device in topology should be successful if they not check the topology in the cable. From PCA, ping the default gateway using the IPv4 address. Jadi kita masuk ke PCA, kita ke command prompt, kita ping menggunakan IPv4 address. Ping 92.168.1. Dapat dilihat sama seperti yang di samping ini. In this example, jadi dilihat dari sini terdapat 4 ICMP yang masing-masingnya memiliki 32 bytes. Lalu the response were received in less than 1 millisecond with no packet loss. Jadi respon yang kita terima di bawah dari 1 millisecond dan tidak ada packet loss. Kita juga bisa melihat menggunakan IPv6, yaitu dari 1 lebih 8 1 sama seperti yang di atas ya. Tidak ada packet loss di bawah 1 millisecond. Lalu kita akan mencoba ping semua IP yang ada di sini, mulai dari IP R1, S1, ISP, dan eksternal. Nah, kita ping terlebih dahulu dari 1.10. Bisa dilihat dari average round trip time, di sini terdapat average-nya 3 millisecond, lalu TTL-nya 128. Kita coba ping menggunakan IPv6-nya. Sama, average-nya 3 millisecond, lalu TTL-nya 128. Kita ping IP dari R1. 92.168.1. Average-nya 0, lalu TTL-nya 255. Lalu IPv6 dari R1 1 1 sama, average-nya 1 millisecond, lalu TTL-nya 255. Lalu IP dari S1 1.2, average-nya 0 millisecond, lalu TTL-nya 255. Lalu IPv6-nya, average-nya 0 millisecond, lalu TTL-nya 255. Kita IP dari ISP-nya, R1 64
titik 100.0.2. Average-nya 0, detailnya 255. Lalu IPv6-nya ping 2001. Average-nya 0, detailnya 255. Lalu kita masuk ke ISP 0.1. Oke, average-nya 0 ms, lalu detailnya 254. Lalu kita IPv6-nya average-nya 0, detailnya 254. Lalu kita masuk ke ISP per gigabit Ethernet 1. Lalu kita ping 2009, 209, 165, 200.125. Oke, di sini dapat dilihat destination host unreachable. Lalu IPv6-nya di sini request timeout. Kita masuk ke eksternal. 65, 200, 2026. Oh, 165. Di sini destination host unreachable. Lalu IPv6-nya sama request timeout. Jadi dari IP space ini sampai eksternal dia tidak bisa error. Lalu kita masuk ke step 2. From S1, attempt to ping ESP and external using IPv6 and IPv4 addresses. Jadi sebelumnya kita sambungkan dulu PCR ke S1. Lalu kita ke terminal. Ping IP dari ESP 64 100.1 64 100.1. Oke, dia berhasil 4 per 5. 4 yang berhasil dari 5 paket yang terkirim. Lalu kita coba menggunakan IP dari eksternal, itu
9, 5, 126. Oke, di sini, di sini tidak berhasil, unreachable. What are the ping result from S1 to ESP and external? Hasil dari ping ke ESP dia berhasil, sukses rate 80%, dan ping ke eksternal tidak berhasil, unreachable. Kita masuk ke part 2. Use traceability and traceroute comments for basic network testing. Jadi, from PCA, use the traceability comment eksternal. Jadi, kita keluar dulu, kita masuk lagi comment prompt. Kita masukkan comment traceability 9, 55, 200.226. Bisa lihat di sama seperti yang di sini. Ini yang keempat, ini harusnya RTO, tuh, request timeout. Oke. Repeat the traceability comment using IPv6 address. Dan lagi menggunakan IPv6-nya. Dua ratus 26. Oke, trace complete. Kita masuk ke part 3. Step 1, access dan report location where the connectivity issue is occurring. For the step, you have determined that there is an issue that ESP router using the ping and trace route comments. You have remote SSH access to all the network device using username admin and password class from the terminal of S1 SSH into ESP. Jadi kita masuk ke terminal lagi. Nah, untuk dapat konfigurasi menggunakan ISP, kita masuk SSH min-l admin, kita gunakan IP dari ISP 100.0.1. Passwordnya kelas seperti yang tadi contohnya. Lalu use the show comments to examine the running configuration. So complete. Kita melihat terminal, kita masuk ke interface gigabitnya, gigabit 0, ini 1. Kita masukkan IP address, yaitu 192.168.871, 25.0. Lalu IP address 09, 95, 200.25, lalu 255, 255, 255 titik.
4. Lalu IPv6-nya dua ribu lima. Lalu IPv6 terus 25 link lokal Nusantara sudah. Exit the SSH session when finished. Exit. Exit. Step 2, verify end-to-end connectivity. From PCA, command prompt is the ping and tracer T commands to verify end-to- end-to-end connectivity to external server at so command prompt. Coba lagi ping akan IP di eksternal. Oke, sudah terkirim, berhasil. Kita coba tracer V, sudah tidak ada error ya. Masuk ke part 4. Use extend ping commands. Step 1, use extend ping commands on PCA. The default ping command stands for request of this. Request from 100 millisecond. For its response that return. Jadi at the command prompt. Jadi di sini kita ping, lalu kita enter. Ini adalah komen tambahan yang bisa digunakan pada ping. Tuh, min n, min v, lalu min t. Using the min t option, ping external to verify that external is reachable, the min t option will continuously ping the target. Jadi min t itu dia akan mengirimkan paket secara terus-menerus sampai kita yang berhentikan. Min t 9, 226. Oke. To illustrate the result when the house unreachable, shut down the gigabit. Kita mengilustrasikan jika kita
shutdown kan gigabit Ethernet 1, apa yang akan terjadi pada ini ping ping ini masuk ke terminal, masuk lagi kepada ISP. Lalu kita masuk ke interface gigabit terlebih dahulu. Sorry, kita masuk ke interface gigabit satu. Lalu kita shutdown. Yang terjadi juga kita shutdown. Nah, dapat terlihat di sini yang terjadi jika kita matikan, itu akan destination host unreachable. Jadi paket yang kita kirim tidak bisa tersampaikan ke sana. Kita nyalakan lagi. Lihat jika kita nyalakan kembali. Dia langsung tersambung kembali. Paketnya terkirim dengan baik ke ping tujuan. Dan kita sudah menjawab. Jika menunjukkan kita kontrol C saya. The above steps can be repeated for the IPv6 address to obtain the CMP error message. What is CMP error message did you receive? Yang kita dapatkan itu destination host unreachable dan request timeout. Lalu masuk ke step 2. Test network connectivity from the R1 network using Cisco device. Jadi from R1 ping external on the external network using the IP address. Kita masuk ke R1 menggunakan terminal. Kita keluar dulu dari ISP. Kita masuk ke R1 menggunakan ESA L admin lalu IP dari R1. IP dari R1 yaitu 64.100.0.2. Kita sudah masuk ke R1 lalu kita ping dari R1 ke eksternal. Oke, dari 5 paket yang dikirim sukses semua. Success rate 100%. The exclamation point indicates that ping was successful from R1. Jadi tanda seru ini dia itu berindikasi paketnya berhasil kita kirim ke address tujuan. Because a local host table was configured on R1, you can ping external P4 on the external network using the hostname configured. Kita bisa ping ke IP eksternal menggunakan hostname external P4. External P4 dilihat berhasil. What is the IP address used?
Yang digunakan dari ini external view ini IP dari external view itu 299.165.200.226. Lalu in the privilege exit mode, there are model option available on the ping comment. Kita bisa ping. Lalu IP, kita ingin pakai IPv6. Lalu IPv6 targetnya. Ter, sorry, lagi IPv6. Oke, kita enter ya. Enter. Oke, berhasil ya. You can use the extended ping to observe whether there is network issue. Start the ping comment to 226 with a repeat count of 50.000, then shut down the gigabit. Karena ini repeat count 50.000 akan makan waktu lama. Jadi jika kita men-shutdown seperti yang sebelumnya, dia akan muncul titik atau U atau host unreachable. Jika kita menyalakan kembali, dia akan berhasil, dia akan menjadi tanda seru kembali. Seperti di sini. Ini berhasil, tanda seru. Dan jika kita matikan, dia akan titik, ini request timeout, atau U, atau unreachable. Kita masuk ke reflection question. What could prevent ping or traceroute response for reaching the originating device beside network connectivity? Jadi akan ada beberapa faktor, yaitu firewall pada PC yang bisa memblok paket masuk untuk kita mengirim paket ke IP tujuan, atau bisa jadi konfigurasi dari router tersebut atau konfigurasi dari host. If you ping a non-exist address on the remote network, jika kita ping ke address yang tidak ada seperti 209.165.200.207, what is the message display by the ping comment? Message yang akan diberikan yaitu request timeout. What does this mean? Request timeout berarti paket yang kita kirim tidak berhasil atau tidak tersampaikan dengan baik ke IP karena IP tersebut tidak ada. If you ping a valid host address and receive this response, what should you check? Kita ping ke valid host address, tapi tetap mendapatkan request timeout. Mungkin kita harus mencek ke bagian yang terhubung ke ping tersebut, ping ini. Kemungkinan ada kesalahan konfigurasi yang membuat dia error atau terjadi request timeout. Atau bisa jadi dia ada kesalahan di hardware-nya ataupun kabelnya. If you ping Lanjut ketiga, if you ping an address that does not exist in any network in a topology such as 192, 168, 5.3, kita ping ke IP yang tidak ada di dalam topologi seperti 192, 168.5.3 from a Windows-based PC, what is the message displayed by the ping command? Komen yang akan ditampilkan yaitu a host unreachable. What does this message indicate?
Jadi destination host unreachable itu berindikasi paket yang kita kirim ke ping tersebut tidak dapat diterima dengan baik karena IP ini tidak ada atau tidak terdaftar. Jadi paket yang kita kirim ke IP ini tidak dapat menjangkau IP ini karena ya, tidak ada IP ini tidak ada. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.